Halo, selamat datang kembali di kelas matematika bersama Pak Tommy. Hari ini kita akan mempelajari tentang rumus volume prisma segi 4. Ya, apa itu prisma segi 4? Ya, jadi sebenarnya yang kamu kenal itu adalah nama kubus dan balok, ya. Kalau nama kubus dan balok pasti kamu udah kenal. Tapi kalau misalnya nama lainnya, ya sebenarnya mereka kubus dan balok ini termasuk kategori prisma segi 4 beraturan ya. Jadi kamu kalau besok muncul, kita akan pelajari tentang prisma segi 4, kamu jangan bingung gitu ya. Kita sedang mempelajari tentang kubus dan balok sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi apa itu prisma? Kalau kamu amati dari ya bentuknya kubus dan balok, kalau kamu ingat-ingat kembali ya, prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup bangun sama ya dalam kurung kongruen. Kongruen ini akan bisa kalian bahas lebih dalamnya di next level ya, atau enggak di jenjang selanjutnya, atau enggak kamu bisa cari tahu sendiri apa itu kongruen ya, dan sejajar. Jadi prisma itu harus memiliki bentuk alas dan tutupnya itu sama ya, sama dan sejajar. Kalau sejajar kamu pasti udah tahu ya. Sejajar itu dia tidak akan berpotongan gitu ya. Sisinya berarti ya. Kalau misalnya garis berarti garisnya nggak boleh berpotongan. Kalau ini berarti bagian bagian tutup atas dan tutup bawah kalau kita perpanjang itu nggak akan berpotongan. Nah, contoh prisma. Nah, yang akan kita pelajari ya adalah kubus dan balok ya. Nah, di sini ya kamu amati ya bentuk alas sama tutupnya sama ya. Ini juga sama. Ini bentuknya persegi panjang, atasnya juga persegi panjang. Nah, maksudnya sejajar itu adalah ini. eh, Bagian atas ini kalau kita perpanjang terus gitu ya, kita tarik begitu, gambarnya kita perpanjang, ini juga sama kita perpanjang. Ini nggak akan pernah berpotongan begitu. Harus sejajar ya. Nggak boleh miring. Kalau misalnya miring sebelah ya berarti nggak sama. Bukan kubus berarti ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang volume kubus. Ya, kubus disusun dari kubus-kubus 1 cm. Misalkan ya, saya mau bikin kubus besar yang disusun dari kubus-kubus kecil 1 cm. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau kamu amati ini adalah kubus yang besar, ya karena panjangnya ke seluruh panjang rusuknya itu sama, dibangun oleh kubus-kubus kecil 1 cm. Jadi satu kotak ini 1 cm begitu ya. Ini juga. Nah, ingat kubus adalah balok yang panjang. Ya, kubus adalah balok yang panjang, lebar, tingginya sama. Jadi sebenarnya kubus itu juga dikategorikan sebagai balok begitu. Ya, panjangnya adalah S, lebarnya adalah S, tingginya adalah S, begitu. Jadi panjang, lebar, tingginya sama. Ya, ini termasuk balok begitu. Nah, kalau kita hitung ya, banyaknya kubus kecil-kecil ini kalau kita hitung manual, kita coba satu-satu ya, itu sama dengan volume bangun. Ya. Nah, kalau menentukan volume ini, ya, kubus ini kamu udah tahu ya, pasti kamu lihat dulu ya, layer pertama. Layer pertama ini berapa banyak kubusnya? 1, 2, 3. Ya, yang ke samping 3, lalu yang ke belakang ini 1, 2, 3, 3. Berarti kira-kira satu layer ini, ya, satu layer ini ada 9 kubus. Ya, tapi masalah ada 3 layer, 1, 2, 3. Ada 3 layer atau 3 tingkatan. Maka 9, ya, satu layer kan satu tingkat ini kan 9. Karena ada 3 tingkat, berarti kita kali 3 gitu ya. 9 kali 3, 27. Kubus 1 cm. Jadi kubus kecil itu ada 27 di sini. Nah, dari sini coba kita tarik dulu ya ke belakang ya. Panjang kubus itu kan 3 kubus 1 cm ya. Panjangnya kan 3 kubus 1 cm. Lalu lebar kubusnya juga 3 kubus cm. 1 cm ya. Lalu tinggi kubus juga 3 kubus 1 cm begitu. Maka sebenarnya dari volume kubus ini kita bisa dapatkan dengan lebih mudah ya dibandingkan menghitung satu-satu. Yaitu dengan cara mengalihkan ya. Kita mengalihkan sisinya ya, sisinya. Sisi yang ini yang panjang ini, panjang sisinya adalah 3 cm. Lalu dikali lebarnya 3 cm lagi dikali tingginya begitu. Sama dengan 27 cm pangkat 3. Ini ini sama sebenarnya sama dengan 27 kubus 1 cm ya. Sama. Oke, jadi volume kubus itu bisa kita simpulkan bahwa panjang kali lebar kali tinggi begitu. Kalau kamu menghitung volume kubus itu bisa kamu tentukan dengan cara kali panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi begitu ya. Nah, karena panjang sama lebarnya itu sama, panjang, lebar, dan tingginya sama,
sama-sama S begitu, maka kita bisa simpulkan bahwa volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, S kali S kali S, atau sama dengan S pangkat 3, begitu. Oke, kita lanjut ke volume balok. Nah, balok sama ya, saya akan membuat sebuah balok besar yang disusun dari kubus-kubus 1 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini disusun oleh kubus-kubus 1 cm. Nah, kalau kamu amati di sini ada berapa tingkat? Sama ya, ada 3 tingkat. 1, 2, 3. Ada 3 tumpuk begitu ya maksudnya ya. Atau 3 layer. Kalau kamu sering sebut. Nah, di sini ada panjang ya. Yang paling panjang disebut panjang. Lalu sana ke belakang itu disebut lebar. Lalu yang ke atas ini disebut tinggi. Begitu. Nah, sekarang kalau kita hitung kubus-kubus kecil ini, ya, total seluruh kubus kecil ini menandakan volumenya, ya, menandakan jumlah volume dari balok ini. Ya, kalau kamu hitung manual, caranya adalah menghitung manual. Kamu copotin satu-satu kubus ini, kamu hitung satu-satu, ya, itu akan kamu temukan 72 kubus. Tapi, ya, gampangnya adalah kita lihat aja layer pertama, tingkatan pertama ini ya, level pertama nih yang paling gampang kamu lihat. Nah ya, kamu hitung aja satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, yang 6 ya, yang mendatar, yang memanjang ini 6. Lalu yang ke belakang 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kalau satu tingkat ini, satu tumpuk ini ya, bagian atas ini isinya 24 ya. Lalu kamu hitung aja 24 dikali berapa nih? Pada berapa tumpuk? Ada 3 tumpuk gitu. Hasilnya adalah 72 ya. Nah, coba kita tarik mundur. Panjang balok itu adalah 6 kubus 1 cm ya, 6 kubus 1 cm. Jadi kubus ini 1 cm ya panjangnya. Berarti kalau 6 kubus berarti 6 cm sama aja. Oke. Jadi 6 kubus 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Lebarnya itu adalah 4 kubus 1 cm, 1 2 3 4 ya, atau sama dengan 4 cm berarti ya. Tingginya itu 3 kubus. Kamu lihat ini 1 2 3 begitu ya, atau 3 cm karena satu kubus 1 cm. Nah, dari sini ya, dari panjang lebar dan tinggi kita bisa tarik kesimpulannya bahwa volume balok itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan panjangnya 6 cm ya, dikali dengan lebarnya 4 cm ya, dikali tinggi balok yaitu 3 cm ya, sama dengan 72 cm. Oke. Pangkat 3, jangan lupa pangkat 3. Oke. Jadi volume kubus itu adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep rumus volume bangun prisma segi 4. Maksudnya kubus dan balok jadi ya. Jadi kita mau lihat nih ya, konsepnya seperti apa sih. Nah, kita tahu tadi kita sudah pelajari bahwa volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Betul ya? Nah, coba kamu amati. Sisi kali sisi ini apa sih sebenarnya? Kamu ingat nggak? Kamu pernah belajar bahwa sisi kali sisi ini apa? Sisi kali sisi ini adalah, perhatikan di sini ya, sisi kali sisi ini adalah luas alas sebenarnya, ya. Alas ini kan kubus itu kan dibentuk dari bangun persegi, ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sebenarnya sisi kali sisi ini bisa kita bilang sebagai luas alasnya ya. Luas alasnya, lalu S yang di sini, ini kan sama dengan tingginya sebenarnya, ya. Jadi volume kubus itu luas persegi, ya kita bisa bilang volume kubus itu didapatkan dari luas persegi dikali dikali tinggi bangun, begitu. Nah, volume balok sekarang. Nah, ini balok, kamu udah tahu ya balok ya. Nah, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi kan kita udah belajar ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu, amati ini yang saya lingkari, ya. Panjang kali lebar. Coba kamu ingat lagi di mungkin yang sebelum-sebelumnya, panjang kali lebar itu adalah apa sih? Panjang kali lebar itu menandakan ya luas persegi panjang. Ya, yang berarti adalah luas alas dari balok ini ya. Kalau kamu amati bentuk balok ini ya, balok ini kan disusun dari bentuk persegi panjang. Nah, luas alasnya ini berbentuk persegi panjang. Ya. Jadi sebenarnya volume balok itu ditentukan dari luas persegi panjang dikali tinggi bangun.
ya. Jadi volume balok ditentukan dari luas persegi panjang dikali tinggi bangun, begitu. Nah, dari kedua bagian ini ya, kalau kamu amati ya, lihat volume kubus sama dengan luas persegi dikali tinggi bangun. Volume balok sama dengan luas persegi panjang dikali tinggi bangun. Ya, ini menandakan semua alasnya, bagian alas, ya. Jadi dari sini, dari kedua bagian ini kita bisa simpulkan bahwa volume kubus dan balok itu sama-sama, yaitu luas alas dikali tinggi bangun. Terserah alasnya bentuknya apa. Mau segitiga, mau persegi di sini ya, bentuknya persegi berarti kita gunakan luas persegi dikali tinggi bangun. Kalau luas alasnya adalah bentuk alasnya adalah persegi panjang, maka kita pakai luas persegi panjang dikali tinggi bangun. Dan begitu juga untuk bangun-bangun yang lain. Kalau bentuknya lingkaran, berarti kita pakai luas lingkaran. Kalau bentuknya segitiga, berarti kita tinggal ganti luas alasnya itu sebagai luas segitiga. Kalau misalnya segitiga dikali tinggi bangun. Jadi volume itu, ya kesimpulannya, untuk menentukan volume bangun prisma, kita bisa tentukan dengan cara menghitung luas alas prisma dikali dengan tinggi prisma. Oke? Jadi konsep volume, kalau rumus volume adalah luas alas ya dikali dengan tinggi prismanya. Ya, jadi luas alas dikali tinggi prismanya. Jadi kalau perlu kamu hafalin S kali S pangkat 3 gitu, P kali L kali T atau yang lainnya kebanyakan rumus, tapi kamu harus tahu konsepnya. Konsep volume adalah luas alas ya dikali tinggi bangun. Itu aja. Terserah alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya segitiga pakai luas segitiga. Kalau alasnya lingkaran pakai luas lingkaran. Begitu ya. Kalau luas alasnya persegi pakai luas persegi dikali tinggi bangunnya.